Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara bersama-sama belajar dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema makanan haram dan halal bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi, Kristen, dan Islam dikenal sebagai agama-agama rumpun Semitis, yaitu agama-agama Timur Tengah. Tentu semua agama memiliki keyakinan bahwa apa yang diajarkannya berasal dari Allah. Ukuran tentang tata cara ibadah atau ritus dan etika pun berbeda setiap agama. Salah satunya adalah tentang pemilihan makanan. Maka itu penting untuk menghormati praktek agama masing-masing agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Penting juga bagi kita untuk tidak menjadikan hukum dalam agama kita menjadi sebuah batasan untuk bertoleransi. Sebaliknya, marilah kita tidak membangun tembok pemisah dan memaksakan hukum kita kepada orang lain. Bukankah indah jika kita bisa memahami dan melakukan ini? Mari kita belajar lebih lanjut. Kami juga mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Selamat datang semuanya. Kita kembali akan belajar bersama Baba Nur. Dan tema kali ini cukup menarik karena banyak sekali diperbincangkan di dunia media sosial. Untuk itu kita akan mendengarkan semua penjelasan dari Baba Nur. Tema kita hari ini adalah makanan halal dan haram bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Silakan, Mbah. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Saudara-saudara, Yahudi, Kristen, dan Islam itu dikenal sebagai agama-agama rumpun Semitis. Artinya agama-agama Timur Tengah. Saya lebih suka menggunakan istilah Semitic religion ketimbang harus menggunakan istilah misalnya agama wahyu atau agama langit, ya. Karena ungkapan agama wahyu, agama langit itu sebuah bentuk imperialisme doktriner. Artinya menilai orang lain dari ukuran agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebab setiap agama itu pasti memiliki keyakinan bahwa apa yang dianutnya, apa yang diajarkannya itu berasal dari Tuhan, itu berasal dari surga, berasal dari langit. Jadi pembagian agama langit atau agama samawi
yang terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian penilaiannya lebih lanjut. Yahudi yang pertama, Kristen yang kedua, Islam yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir itu membatalkan yang sebelumnya, paling tidak yang sebelumnya kurang sempurna daripada yang paling mutakhir. Nah seperti itu saya kira kan imperialisme doktriner, imperialisme ajaran. Saya bertanya kepada teman-teman Hindu, teman-teman Buddhis bahwa apa yang mereka imani ya sebagai dhamma atau dharma itu asalnya dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari budaya manusia yang kemudian dipertentangkan dengan agama langit. Nah, oleh karena itu ukuran moralitas, ukuran tentang tata cara ibadah atau ritus, ukuran tentang etika, misalnya tentang makanan yang diperbolehkan, makanan yang tidak diperbolehkan, itu juga berbeda. Satu contoh misalnya, bagi orang Hindu, sapi adalah binatang yang dihormati karena menjadi simbol dari kendaraan Batara Siwa atau Sang Hyang Siwa yang namanya lembu andini. Maka biasanya tidak boleh makan sapi. Tetapi di Bali babi adalah salah satu ya makanan pokok di Pulau Dewata itu. Makanya tidak mungkin misalnya pemerintah harus mengatakan atau membuat program Bali wisata halal. Karena halal menurut siapa dulu kan? Ya, menurut Hindu yaitu halal, menurut Islam itu haram. Bagi orang Muslim babi itu haram, tetapi sapi itu adalah halal. Jadi kita tidak boleh memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Bung Karno dalam sebuah pidato ketika menghadiri Natal pada saat genting-gentingnya agresi ya zaman Belanda perang ibu kota Indonesia waktu itu di Jogja. Bung Karno bicara di sebuah acara Natal di gereja GPIB dan Bung Karno mengatakan, apakah kita sentosa dengan pilihan kita masing-masing? Jadi artinya bahwa seorang beragama itu tidak perlu harus mengintervensi orang lain, mengukur ukuran teologisnya untuk menilai salah benarnya orang lain. Kalau etika seperti ini dijunjung tinggi, saya kira tidak ada yang namanya konflik agama atau merendahkan makhluk lain atas nama agama itu tidak boleh terjadi. Nah, saudara-saudara, dalam Yahudi, Kristen, dan Islam itu memiliki pemahaman yang tentu didasarkan atas kitabnya masing-masing. Bagi orang Yahudi adalah Torah, ya, secara khusus adalah tuntunan menurut Misvot Moshe atau mereka menyebutnya dengan Taryak Misvot Moshe. Itu menurut perumusan para rabi sejak abad ketiga ada 613 hukum Musa. Meskipun Alkitab tidak merinci jumlahnya, tetapi itu yang dibakukan oleh Yahudi Rabbinik tentang hukum Musa. Lalu bagi Kristen, nah itu nanti kita bisa belajar sejarahnya. Kekristenan itu adalah bagian dari Yudaisme. Kekristenan bagian dari Israel karena Yesus itu lahir sebagai orang Israel dan dalam perspektif Kristen itu adalah fulfillment atau penggenapan dari seluruh kitab Torah, nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain yang oleh orang Yahudi disebut Tanak, sementara oleh orang Kristen disebut Perjanjian Lama. Nah, di sini ada dinamika juga dalam kesejarahannya, karena di dalam sistem orang Israel dibedakan antara hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan hukum yang berlaku bagi orang Yahudi. Nah, hukum yang berlaku bagi bangsa bukan Yahudi itu yang disebut hukum Nuh atau 7 hukum bagi keturunan Nuh.
yang disebut sebagai Seva Mishvot Bnei Noah. Jadi 7 hukum yang berlaku bagi keturunan Nuh. Nah di sana tentu aturannya tidak sama dengan aturannya orang Yahudi. Dan itu sejak zaman sebelum Kristus, seperti tampak dari sebuah dokumen yang berjudul Sefer Hayuvelim, dan dokumen ini juga ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati, karena teks itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian juga catatan Kisah Para Rasul pasal 15, ya. Kemudian juga perumusannya nanti oleh para rabi juga dalam traktat Sanhedrin sampai Kabalah di abad pertengahan. Jadi di sini ada konsistensi pemikiran bagaimana orang Yahudi menyikapi hukum yang berlaku bagi orang Yahudi dan hukum yang berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah karena gereja dari awal itu terdiri dari Yehudim dan Goyim, artinya anggota gereja yang berasal dari orang Yahudi dan anggota gereja yang berasal dari orang bukan Yahudi, maka disinilah yang dipergumulkan oleh gereja. Dan ketika gereja memutuskan itu di dalam sebuah konsili apostolik di Yerusalem, bahwa orang-orang pengikut Kristus yang bukan dari golongan bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Musa, tetapi kembali kepada hukum Nuh. Dan ini adalah sejarah. Jadi akibatnya karena kita ini mempelajari kitab suci, itu memotong sejarah sehingga mengalami semacam diskontinuitas. Dan biasanya orang sesama Kristen itu saling menuduh ya, misalnya orang Kristen kenapa makan babi? Kenapa orang Kristen tidak mematuhi Taurat Musa? Kenapa orang Kristen melanggar hukum Sabat? Kenapa beribadahnya ganti hari Minggu? Ditambahi lagi hari Minggu itu hari kelahiran Dewa Matahari. Hari Minggu itu hari Dewa Matahari. Natal itu Sol Invictus, kelahiran Dewa Matahari. Dan ini sesungguhnya berita yang laten terus-menerus membahayakan bagi kesatuan tubuh gereja. Jadi orang bertanya kepada saya, lalu bagaimana kita secara khusus ya, pembahasan kita sekarang itu adalah makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan. Nah sebelum itu kita mesti melihat dulu ya, bagi orang Yahudi itu berlaku Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 itu mencatat tentang aturan-aturan makanan secara khusus yang disebut kasrut. Kasrut itu terdiri dari hukum yang isinya kosher dan lo kosher, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi orang Yahudi, tidak bagi orang bukan Yahudi. Nah, istilah yang dipakai di sana adalah misalnya kamu tidak boleh makan, pertama adalah onta. Dan onta itu tame imhem lahem, itu haram bagi kalian, haram bagi kamu. Atau lebih tepat itu adalah najis bagi kamu. Najis secara ritual, bukan najis secara higienis ya. Karena begini, bagi orang Yahudi itu misalnya gini ya, daging itu harus dipotong sesuai dengan hukum mereka. Kalau daging itu dipotong tidak memenuhi syarat hukum mereka, ini hukumnya seperti bangkai. Tapi bukan bangkai dalam bahasa sehari-hari. Itu karena tidak memenuhi hukum Yahudi, maka itu tidak boleh dimakan orang Yahudi. Tetapi daging itu boleh dijual kepada orang bukan Yahudi. Daging itu disebut bangkai, jadi bangkai secara ritual. Bukan bangkai dalam pengertian makanan yang tidak layak dimakan, bukan. Istilah-istilah seperti itu juga ada dalam Alkitab. Tetapi kita kadang-kadang tidak paham lah, langsung orang Yahudi itu jahat, masa bangkai dijual kepada orang lain itu loh. Yang seperti ini kan sering karena kuncinya karena tidak tahu, ketidaktahuan yang kemudian keburu untuk mengajar orang lain. Jadi itu gemblung ke susu manggung. Anda tahu what is the meaning of gemblung?
Jadi ilmunya belum lengkap tapi sudah buru-buru manggung untuk mengajar orang lain. Jadi akhirnya banyak orang yang mengalami disinformation dari para pasukan gemblung tadi. Nah seperti itu ya. Nah makanya kita mesti melihat dulu klasifikasi hukum itu bagi orang Yahudi apa, bagi misvot Moshe itu apa. Misvot yang pertama itu disebut mispatim. Ya mispatim hukum pertama itu. Jenis mispatim itu diterjemahkan dalam oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, itu dengan peraturan-peraturan. Nah peraturan-peraturan ini sifatnya tentu universal. Nah misalnya ya, Asyaret Hadivarim, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu ada yang sifatnya mispatim, ada yang sifatnya bukan mispatim. Jadi sifatnya peraturan itu universal. Semua agama, semua orang, semua ras manusia, saya kira setuju dengan hukum yang universal itu. Misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu enggak usah baca Alkitab pun di KUHP kan ada itu. Jadi itu hukum universal. Termasuk kalau di dalam konteks 10 perintah Tuhan itu, hukum yang oleh orang Kristen disistematisir sebagai hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu juga universal. Karena setiap manusia hendaknya bertuhan. Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu kira-kira. Jadi lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai itu universal. Jangan membunuh universal. Jangan berzina universal. Itu yang disebut mispatim. Dan kapanpun itu dia akan berubah. Nah yang kedua, hukum yang bersifat edot. Edot itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab dengan peringatan-peringatan. Lah hukum ini sifatnya khusus ya. Khusus bagi orang Yahudi atau khusus bagi orang bukan Yahudi. Karena apa? Tuhan itu menciptakan keberagaman di makhluknya. Jadi artinya sejarah yang dialami orang Yahudi belum tentu dialami oleh bangsa bukan Yahudi. Misalnya sekarang, Paskah Yahudi. Itu artinya apa? Paskah keluaran. Paskah keluaran itu kan Paskah Yahudi. Tuhan memproklim Paskah itu sebagai subjek yang memerdekakan bangsa Israel. Maka disebutkan kalau di Yahudi ini hukum pertama, kalau di Kristen itu consider dan hukum. Yaitu apa? Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya Anoki Adonai Elohecha asyar hosyetika me'aret Misrayim mibet avadim. Ini sifatnya bersifat peringatan. Karena kemerdekaan kita bukan dari tanah Mesir, kemerdekaan kita dari Belanda. Makanya Paskah kita ya 17 Agustus 1945. Kita nggak perlu mengikuti kemerdekaannya orang Yahudi kan. Nah ini yang sifatnya edut. Bangsa Malaysia, Thailand, Belanda memiliki masing-masing peringatan bangsa mereka. Tuhan menciptakan di depan dia sama. Ya. Nah maka hukum itu bersifat peringatan. Apakah ada hukum yang sifatnya peringatan berkaitan dengan bangsa tertentu? Ada, misalnya ya dalam Keluaran pasal 23:19 itu ada aturan lo tefasel gedi bahalef imu. Janganlah kau masak anak kambing dengan susu induknya. Ini khas Yahudi. Karena apa? Ketika bangsa Israel berada di dalam perjalanan Eksodus, bangsa Kanaan waktu itu memuja Dewi Kesuburan. Dan anak kambing bersama induknya itu adalah simbol bagaimana pemujaan pada Dewi Kesuburan. Tuhan mengingatkan kepada Israel. Indonesia punya problem sendiri yang tidak sama dengan Israel kan. Gitu?
bangsa lain punya problem sendiri dan simbol sendiri, itu berlaku bagi Israel. Makanya sampai sekarang orang Yahudi tidak makan daging yang dimasak bersama susu dan termasuk keju. Makanya burger itu harus ada yang kosher dan yang tidak kosher. Bagi orang Yahudi tidak akan makan daging bersama susunya, tidak boleh. Karena apa? Itu memperingati bagaimana Tuhan memberikan tanda awas, tanda hati-hati bahwa jangan kamu menyerupai bangsa Kanaan. Contoh yang lain misalnya, ini penting sekali supaya kita lebih paham, bahkan kalau perlu ini kita ulang-ulang. Keluaran pasal 5 ayat 15 menghubungkan hari Sabat dengan pembebasan atau keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir. Dulu kamu seorang budak. Itu salah satu yang menyebabkan kenapa hukum Sabat diperingati. Jadi Sabat itu ada dua alasan. Yang pertama itu adalah Sabat karena Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan pada hari ke-7 itu Tuhan dimuliakan. Itu universal. Tetapi ada Sabat yang bermakna Israel saja, yaitu dulu kamu seorang budak di tanah Mesir. Karena itu maka kuduskanlah hari Sabat, ingatlah hari Sabat. Lah apakah itu berlaku bagi orang Indonesia yang memakai hukum Nuh? Apa berlaku bagi bangsa lain? Ya, tidak. Karena apa? Pembebasan kita dari Belanda tidak terjadi sama dengan pembebasan bangsa Mesir dari penindasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Lalu yang paling paling terkenal juga itu misalnya larangan bagi orang Israel misalnya untuk makan daging yang menutupi pangkal paha. Itu disebutkan di dalam Kejadian pasal 32 ayat 32 kalau tidak salah. Itu karena Nabi Yakub sebagai the father of Israel, bapaknya bangsa Israel, ketika dia bergulat dengan orang itu. Jadi orang itu tuh artinya sosok fisik manusia. Dan itu sebagai teofani dari Tuhan melalui malaikatnya. Jadi jangan kemudian memfitnah orang Kristen mengatakan Tuhan kok gelut dengan nabi, itu kan ya seperti orang salah paham dan paham salah itu terus beredar sekarang ini. Jadi setiap agama itu kan mengenal apa yang disebut bahasa metaforik. Satu contoh misalnya, kalau dikatakan yadallah fauqa aidihim dalam Quran misalnya, tangan Allah di atas tangan mereka. Masa kita membayangkan Tuhan punya tangan kelawer-kelawer kayak tangannya Petrus, kan enggak. Ya toh, itu artinya tidak dimaknai secara hurufiah, tidak bisa seperti itu. Nah makanya kalau dikatakan daging yang menutupi pangkal paha itu untuk mengenang Nabi Yakub. Sehingga dengan itu namanya diganti Israel. Karena dia telah memenangkan pergumulan dalam hidupnya itu dan dia menang. Dia menang dengan pergumulan-pergumulan itu dan Tuhan menilai kamu menang. Itulah maknanya bergulat dengan Allah, maksudnya dengan ujian dari Allah. Nah, medianya apa? Ya orang itu tadi. Orang itu tadi itu apa? Sebagai perwujudan fisik dari malaikat Tuhan yang diutus. Nah, sejak saat itu tidak boleh makan daging pangkal paha. Tapi kalau orang India itu memuja maharsi-maharsinya, bahkan tokoh yang sangat terkenal Sri Krishna. Misalnya ini, salah seorang dari tokoh dari orang India itu kecekluk kakinya di Sungai Gangga. Kemudian diperingati. Karena itu, ya kamu harus ingat bagaimana dulu guru kita kecekluk di Sungai Gangga. Itu kan nggak berlaku bagi orang Indonesia. Yang kecekluk itu Krishna, bukan yang kecekluk itu adalah Pak Denarto. Masa begini dipaksakan kepada orang lain? Jadi kalau kita membaca Alkitab itu sangat rasional, ya kan? Baru yang ketiga itu yang namanya hukim. Hukim itu artinya apa? Hukum tanpa alasan. Kenapa tanpa alasan?
ketaatan yang diperlukan. Pokoknya Tuhan melarang, enggak usah banyak tanya. Karena itu memang ujian bagi kamu untuk dia menguji setiap hambanya, kamu taat apa tidak taat. Nah, dalam konteks itulah makanan yang kosher dan tidak kosher termasuk hukim Imamat pasal 11. Misalnya tidak boleh makan unta, tidak boleh makan kelinci, tidak boleh makan pelanduk, tidak boleh makan babi, itu termasuk hukim. Tapi bagi bangsa lain, dia memiliki sejarah sendiri dan Tuhan tidak memaksakan itu. Kalau saya sekedar bicara tentang Alkitab, dan setiap orang lain juga punya kitabnya sendiri, maka orang akan mengatakan, wah ini kan bener aja, memang kitabnya jadi bela kan itu kan. Nah, apa ada catatan-catatan tentang misalnya korban bagi bangsa lain yang dipersembahkan kepada Tuhan dan Tuhan berkenan? Ada, ini satu contoh. Ditemukannya prasasti Der'ala. Ya, ini dirangkum atau dimuat dalam The New Encyclopedia of Archaeological Excavation in the Holy Land. Jadi ini ada 5 jilid ini, ada 5 jilid ya. Ada 5 jilid bukunya ini. Ini penggalian arkeologi yang terakhir dan itu ada temuan yang disebut temuan Der'ala. Dalam temuan ini sebetulnya mengingatkan kisah Alkitab tentang Bileam bin Beor. Nah, Bileam bin Beor, ingat orang yang dibayar untuk mengutuk orang Israel. Tapi kutukannya karena kasih Tuhan terhadap Israel diubah menjadi berkat. Yang diceritakan katanya keledainya bisa berbicara itu loh. Bagaimana keledai bisa bicara, kan tidak masuk akal. Yang dikisahkan Alkitab dan itu dibuktikan oleh temuan arkeologi ini. Nah ini apa namanya prasastinya ya. Ini prasastinya. Jadi Bileam bin Beor itu bukan sosok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara historis. Ini ada, ini temuan arkeologi. Nah, lalu bagaimana kita memahami konteksnya sampai berkaitan dengan soal makanan yang halal dan yang haram. Itu dalam prasasti ini kira-kira disebutkan begini, kesejarannya dengan Alkitab. Ya, prasasti Bileam itu kira-kira digambarkan bahwa bahasa yang dipakai oleh Bileam itu bahasa Aram. Dan ini cocok dengan deskripsi Alkitab dan tafsir-tafsir kuno Alkitab bahwa Bileam bin Beor itu asalnya dari dekat sungai Efrat. Karena prasasti ini ditemukan dalam bahasa Aramaik. Ya, salah satu kira-kira bunyinya seperti ini. Buku ketidakmujuran Bileam bar Beor. Bin itu kan bahasa Ibrani ben yang artinya anak. Di sini digunakan Bileam bar Beor. Bar itu bahasa Aram yang artinya anak. Seorang pelihat ilahi. Nah, kita ingat dalam Alkitab kata yang diterjemahkan nabi selain navi dalam bahasa Ibrani juga adalah sang pelihat. Di sini dikatakan is hoseh ilahinhu, seorang pelihat ilahi. Ya, kemudian para ilahin yang berkuasa dan disebut Sadai. Sadai itu sama dengan ungkapan Alkitab El Sadai. Dan itu sudah dipakai zamannya bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu dikatakan yang berkuasa Sadai telah membentuk dewan ilahi. Ya. Meski dipakai makna teologis yang berbeda, tapi artinya bahwa Alkitab itu mendeskripsikan tokoh-tokohnya cocok. Abraham itu asalnya kan dari Ur, Mesopotamia, maka bahasanya tidak mungkin bahasa Sunda kan. Terus bahasanya bahasa Aramaik dan prasastinya ada di situ. Penemuan kota Abraham, kemudian dalam konteks sesama Aramaik itu misalnya prasasti Bileam bin Beor. Lalu datanglah ilah segala ilah, artinya sembahan segala sembahan. Di sini digunakan kata Eloh, Elohim. Ini cocok dengan misalnya
ungkapan dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 7 yaitu elah elahin. Ya, Tuhan segala Tuhan, ilah segala ilah. Dipakai dalam makna bahasa Aram dalam kitab Nabi Daniel. Lalu dalam masyarakat Goyim, penglihatan ilahi, masyarakat Goyim itu masyarakat non-Yahudi, penglihatan ilahi itu sering kabur dengan sihir. Nah, makanya orang-orang Goyim itu gampang sekali jatuh pada penyembahan berhala, sihir, ya. Seperti misalnya binatang yang saling mengutuk. Nah, itu disebutkan dalam prasasti itu. Sebab burung Raja Wali mencela dan pekik burung bangkai menghina. Sarang burung nasar akan berteriak menanggapi burung bangau, anak elang dan burung hantu. Jadi digambarkan burung-burung bicara, hewan-hewan bicara. Ini persis dengan Alkitab ketika keledainya Bileam itu berbicara. Karena apa itu dunia sihir? Apa yang tidak terjadi pada dunia sihir? Lalu yang terakhir ini yang penting. Anak babi mengusir macan tutul dan mengusir yang muda. Itulah persembahan ganda mereka. Nah, berarti dalam konteks masyarakat pagan, masyarakat non-Yahudi yang ada di Mesopotamia zamannya Bileam bin Beor, ini sejaman dengan Musa ini. Itu korbannya adalah babi. Di sini jelas korban ganda termasuk babi, ya kan? Tidak ada di kambing di sini yang jadi korban. Nah, ini kan mirip kenapa orang Papua mengorbankan babi. Apakah Papua bukan makhluk Tuhan? Kan Papua juga makhluk Tuhan. Ketika antar suku itu berperang di beberapa suku itu begitu menyembelih babi, mereka damai. Makanya babi jadi simbol daripada anak-anak perdamaian. Dan Tuhan juga mengasihi orang Papua, Tuhan mengasihi orang Yahudi, Tuhan juga mengasihi orang Mesopotamia. Dan itu sebabnya maka di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa Tuhan berbicara kepada Bileam. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Bileam, berarti kan Bileam diutus Tuhan juga. Sekalipun dia bukan nabi bagi bangsa Yahudi, maka di dalam tradisi para rabi, tradisi rabbinik, dikenal juga nabi-nabi yang bukan Yahudi, yang tidak bernubuat kepada orang Yahudi, tapi bernubuat pada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan di dalam Talmud, ini saya mengutip ya, maka jangan kaget ya, tradisi seperti ini kan sangat tua usianya. Itu ada yang disebut Sif'ah Nebi'im, Nitnebeu umot ha'olam. Jadi ada 7 nabi yang bernubuat pada bangsa-bangsa. Dan itu bukan Yahudi. Yang pertama siapa? Nuh. Kan Nuh bukan Yahudi. Orang Yahudi belum lahir, Nuh sudah ada. Artinya itu universal. Kemudian yang kedua itu adalah Ayub. Ayub itu kan dari Us. Suku Us itu adalah suku di Yordan, itu bukan Yahudi. Ada penafsir kitab suci yang menempatkan Ayub itu sejaman dengan Abraham. Ya, Ayub. Lalu 4 sahabatnya yang disebut Elifas orang Teman, Bildad orang Suhi, Sofar orang Naama, Elihu bin Barakai. Dan satunya lagi adalah Beor, bapaknya Bileam, satunya lagi Bileam, anaknya Beor. Jadi 7. 7 inilah yang disebut Nebi'im umot ha'olam. Ha'olam itu nabi untuk Am, nabi Ummi artinya. Dalam bahasa Arab itu nabi al-Ummi, itu artinya nabi untuk bangsa-bangsa lain. Dan sejak kegagalan Bileam, maka nabi untuk bangsa-bangsa lain sudah tertutup, tidak ada pintu lagi. Hanya dibatasi 7 ini. Jangan tersinggung, ini penafsiran orang Yahudi, penafsiran para rabi itu. Jadi dari artinya seperti ini maka kita tidak boleh mengukur orang lain dari ukuran kita. Nah, kenapa hanya 7? Lalu apa Siddhartha Gautama bukan nabi? Ya nabi menurut ajaran Buddha. Gitu. Menurut ajaran Buddha, kemudian Maharshi ajaran Hindu. Tapi itu juga umat Tuhan, tidak bisa kita kemudian jadikan seolah-olah mereka itu adalah bangsa yang terkutuk karena tidak mengenal Alkitab, tidak seperti itu.
Makanya Kristus datang itu membawa pengampunan bagi segala bangsa. Karena dalam perspektif Kristen, setelah kedatangan Kristus, ya, itu antara Goyim dan Yehudim itu dipersatukan. Lah realisasinya bagaimana? Realisasinya gereja yang memberikan wadah kepada jemaat yang Yahudi, jemaat orang-orang bersunat, dan kepada jemaat bukan Yahudi, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan sejak gereja kuno itu sudah dirancang seperti itu. Berdasarkan putusan tadi, Kisah Para Rasul pasal 15 kan? Putusan Kisah Rasul pasal 15, berlaku hukum Nuh bagi mereka yang tidak berasal dari kalangan Yahudi, ya. Kemudian mereka itu masing-masing berjalan sesuai dengan role-nya tadi. Jadi misalnya jemaat Antioquia itu kan bukan Yahudi. Mereka memakai hukum Nuh yang disebutkan baik itu dalam dokumen-dokumen pra-Kristen, ya, tapi semua dasarnya dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6, ya kan? Orang mungkin bertanya, itu coba lihat baca kitab Nabi Yesaya. Mereka yang makan babi dikutuk. Nah, itu kan konteksnya karena penyembahan berhala. Ya toh? Kalau misalnya Antiochus Epiphanes itu penguasa Seleukid, kemudian menindas orang Israel di Yerusalem. Kan begitu kan? Dan memaksakan penyembahan dewa Zeus, dewa Yunani dengan mengorbankan babi, lah itu baru kekurang ajaran. Tapi kalau Bileam bin Beor dia mempersembahkan babi, nah itu memang hukumnya untuk bangsa-bangsa lain. Lah untuk orang bangsa lain dari hukum Nuh langsung percaya Kristus. Moral yang mereka anut ya moral universal tadi. Makanya bapak-bapak gereja misalnya Clement dari Alexandria mengatakan Plato itu adalah nabi bagi orang bukan Yahudi. Atau ada misalnya ajaran gereja yang mengatakan bahwa filsafat Yunani itu merupakan preparatio evangelika, persiapan kepada Injil. Jadi artinya penghormatan terhadap bangsa-bangsa lain. Dan kemudian terakhir, ketika dua gereja ini terus berkembang, ya, masing-masing, maka Rasul Petrus ini secara Alkitab kita sejarah gereja, Rasul Petrus berangkat ke Antioquia. Waktu di Antioquia Rasul Petrus mengangkat dua pemimpin. Ini catatan sejarah gereja, ya, yang sangat kuno. Yang pertama adalah Evodius yang berasal dari bukan Yahudi, dan yang kedua adalah Ignatius dari Antioquia. Santo Ignatius dari Antioquia ini orang Yahudi. Untuk apa? Karena 20% jumlah umat Kristen di Antioquia itu Yahudi. Nah kemudian Santo Ignatius dari Antioquia, muridnya Petrus dan muridnya Yohanes, itu berkata di dalam tulisannya surat kepada orang Magnesia, dia mengatakan adalah tidak masuk akal kalau orang bukan Yahudi yang mau terima Yesus harus disuruh jadi Yahudi dulu. Tidak, mereka langsung menerima Kristus. Katanya begitu. Makanya sejak saat itu muncullah aku percaya kepada satu gereja. Ya, kanisah wahidah jami'ah muqaddasah wa rasuliyah. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang am dan yang rasuli. Nah kita berkali-kali kalau di gereja Katolik mengatakan aku percaya kepada gereja yang satu, Katolik dan Apostolik. Gereja Ortodok juga begitu. Kanisah wahidah muqaddasah wa rasuliyah. Di Protestan juga begitu, aku percaya pada gereja yang kudus dan am. Tapi kita tidak tahu asal-usul kata itu dari mana. Nah dengan perspektif seperti ini kita semakin dikuatkan. Ya saya mengatakan tadi ada 7 nabi untuk umat haolam itu bukan pendapat saya. Itu dari Talmud Baba Batra 15b. Lu kok Pak Bambang banyak mengutip Talmud? Supaya kita tahu tentang bagaimana keberdampingan Yahudi dan Kristen dalam sejarahnya yang panjang. Sekalipun kita tidak dalam posisi mempercayai Talmud seluruhnya. Demikian kira-kira, semoga
presentasi ini bisa melengkapi kita di dalam kita konsisten untuk mengiring Kristus, tapi juga bersikap ramah terhadap orang lain yang berbeda. Ya, terima kasih Bah. Ini semakin membuat kita lebih paham ya tentang makanan yang halal dan haram baik di Yahudi, Kristen maupun Islam. Mungkin dari teman-teman, adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Bah, saya mau bertanya. Tadi ada beberapa yang Abah sampaikan yang membuat saya penasaran, itu ada Imamat pasal 9. Lalu ada istilah Pasal 11 atau 9? Oh, pasal 11 ya, Bah ya. Ada istilah tentang tahor itu adalah makanan yang tahir untuk dimakan, dan juga tame adalah makanan yang najis untuk dimakan. Hal ini apa ada hubungannya tentang makanan halal dan makanan yang haram, Bah? Oh iya, terima kasih. Jadi terjemahannya itu ya. Terjemahan Lembaga Alkitab memang menggunakan kata-kata itu haram bagimu misalnya. Tapi begini, kalau itu istilah halal dan haram secara lugawiatnya, secara linguistik, Arab tidak ada masalah. Tetapi tentu bukan halal dan haram dalam makna syar'i, dalam makna syariah Islam. Syariah. Karena bahasa itu kan netral sebetulnya ya. Ketika bahasa itu dimuati dengan pemikiran teologis tertentu, maka antara Kristen dan Islam yang sama-sama berbahasa Indonesia pun juga bisa beda. Satu contoh misalnya, tidak usah jauh-jauh. Orang Indonesia kalau mengatakan nikmat bagi orang non-muslim, itu artinya nikmatnya pecel lele, nikmatnya sate kambing itu kan. Tetapi kalau Anda dengar di masjid, semoga nikmat Allah beserta rahmatnya. Nikmat di situ artinya bukan sekedar nikmat makanan. Dalam vocabulary Islam, nikmat itu artinya adalah kasih karunia, seperti itu. Dan kalau Anda membaca Alkitab bahasa Arab, kata nikmah itu artinya mirip, sama dengan apa yang dikatakan Islam. Karena bahasa Arabnya di Timur Tengah. Misalnya, nikmatur Rabbina Yasu'al Masih wa mahabatullah wa syarikatul muhil wa syarikatul rahil kutus ma'akum ajmain. Ya misalnya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai engkau sekalian itu. Nah, kalau kata halal dan haram dalam Islam itu makna syar'inya adalah haram itu sesuatu yang dilarang secara syariah. Apabila kita melakukan itu kita berdosa. Apabila kita meninggalkan itu kita dapat pahala. Kebalikannya wajib. Hukum Islam mengenal kata wajib. Wajib itu fardu. Fardu itu ada dua. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu wajib tak terkecuali, misalnya sholat, alasanmu pun apa, tidak peduli, pokoknya waktu ya harus dilakukan ketika kamu Islam. Kecuali kalau kita orang kebatinan, sholatnya di batin lain lagi kan. Ya toh? Itu misalnya. Terus fardu kifayah itu artinya kalau wajib sudah ada yang melaksanakan, kita tidak boleh lagi. Makanya seperti pemerintah. Kita misalnya melakukan pemerintah yang sah itu tindakan makar. Itu tidak boleh karena sudah ada yang berkuasa. Sudah ada yang secara otoritatif dia memegang kekuasaan. Itu hukumnya salah. Gitu loh. Nah, halal haram dalam konteks Islam itu menyangkut tentang pahala dan dosa. Dalam iman Kristen tidak, dalam iman Yahudi juga tidak. Berbeda makna berarti. Berbeda makna. Maknanya adalah tahir itu adalah tahir secara ritual. Ya. Seperti tadi bangkai tadi loh. Boleh menjual bangkai kepada orang bukan Yahudi. Jangan salah paham, orang Yahudi jualan bangkai kejam sekali kau. Bukan itu maknanya. Bangkai di sini adalah makanan yang disembelih secara tidak memenuhi hukum. Maka itu boleh dijual. Kalau nggak dijual kan mubadir juga. Itu orang lain haramnya beda dengan Yahudi kok. Gitu loh, ya, saya kira itu ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Silakan. Bah, dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 8-15 dikisahkan bahwa Petrus menerima penglihatan agar memakan makanan yang dilarang dalam Imamat pasal 11 ya. Nah, apakah ini berarti orang Kristen boleh memakan semuanya, Bah? Oh ya, jadi itu penglihatan Petrus waktu dia sembahyang tengah hari ya. Itu digambarkan ada penglihatan dalam sebuah keranjang yang turun dari surga, makanan-makanan yang tidak kosher, yang low kosher.
Apa artinya itu Petrus sebagai sebuah pembenaran bagi seluruh orang Kristen untuk dia makan makanan yang low kosher. low kosher. Tidak seperti itu. Jadi harus dilihat Petrus itu secara kebangsaan dia orang apa? Yahudi. Orang Yahudi. Gitu. Jadi kalau dia orang Yahudi ya berlaku hukum Yahudi. Nah, itu ketentuan seperti itu yang ada di dalam kitab suci dan dalam sejarah. Tapi apa makna penglihatan Petrus sebetulnya? Bahwa Petrus sebagai orang Yahudi tidak boleh meneruskan pendekatan yang membangun tembok pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Makanya artinya kamu jangan memaksakan hukummu pada orang lain. Dan setelah itu apa? Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius. Artinya apa? Itu bagaimana orang-orang Yahudi seperti Petrus dan murid-murid Yesus itu membuka paradigmanya untuk tidak membatasi Injil bagi orang Yahudi. Nah, tapi bagi Stefanus yang adalah orang Yunani tidak berlaku. Makanya di gereja itu tidak berlaku hukum Musa tadi. Karena yang berlaku adalah hukum Nuh. Ya. Nah, itu saya kira pembagian yang luar biasa sebetulnya ya dalam sejarah kitab suci, saya kira itu. Ya, sangat adil sebetulnya ya, Bah. Ya. Kemudian ada satu lagi nih, Bah. Dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Ya. Itu kan diperbolehkan kita memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah ini tidak bertentangan dengan Kisah Rasul 15 ayat 20? Oke, karena dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat 20 kan tidak boleh memakan binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Iya. Sementara di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 8 ayat 4 kita tahu, coba dibaca dulu ayatnya. Oke. Ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Terus bisa dibaca ayat 7 coba, ayat 7, 8, 9 Ya. sampai ayat 12. Baik, ayat 7. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Nah, itu maknanya. Jadi itu implementasi dari asas tadi. Jadi konteksnya Kisah Para Rasul itu kan larangan abodazarah, larangan penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala biasanya dikaitkan dengan korban, persembahan binatang. Jadi misalnya ya, kalau seorang Yahudi datang pada perayaan-perayaan Dewa Zeus, kan korbannya babi. Bukan hanya babinya yang tidak boleh dimakan, tapi lebih-lebih adalah penyembahan kepada berhala itu. Padahal Paulus meningkatkan pemahaman kita lebih sublim lagi, lebih sophisticated lagi, lebih mendasar lagi. Berhala itu ada nggak di dunia? Tidak ada. Berhala itu sebetulnya ada dalam pikiran manusia yang salah di dalam memandang the supreme being, causa prima. Tuhan digambarkan diam di kuil-kuil buatan tangan manusia. Itu kan gambaran yang salah.
Tapi sesungguhnya berhala itu kan tidak ada. Tapi berhala itu bisa ditumpangi oleh setan, itu kira-kira kan. Gitu. Jadi itu, maka yang ditekankan Paulus, kamu jangan hanya melihat apa ini dagingnya saja, kamu lihat itu motivasi semuanya itu apa. Kalau misalnya karena orang Kristen sudah percaya bahwa dengan pengetahuannya, berhala di dunia tidak ada. Karena itu dia kemudian makan dari persembahan berhala tadi, dari kuil, kemudian saudara-saudaranya lemah lihat, loh itu kok boleh, itu kok makan di situ, berarti juga boleh kita sembahyang di situ, boleh kita menyembah ilah-ilah lain yang keliru itu. Itu yang menjadi batu sandungan. Kalau pengetahuanmu jadi batu sandungan, apa sih artinya makan? Gitu loh. Lalu kalau misalnya juga penerapannya misalnya, kalau makan daging di pasar, apa harus ditanya dulu? Ini disembelih oleh siapa? Atas nama siapa? Masa begitu kalau di pasar? Karena berhala itu tidak ada, jadi tidak usah kita terpenjara dengan itu. Tetapi jangan kemudian kita sengaja datang ke kuil penyembahan berhala dan dilihat orang-orang yang imannya lemah, orang-orang sudah itu boleh kok. Pemimpin kita di sana juga makan bersama para penyembah Zeus, itu tidak boleh. Jadi bukan sekedar makanannya, tetapi prakteknya itu dia berinteraksi dengan siapa, dampak negatif atau positifnya apa kan harus dihitung. Makanya ayat 13, perhatikan di situ. Bukan sekedar makan yang ditekankan. Iya. Ya. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, itu konteksnya. Kalau hanya gara-gara makanan, akhirnya Anda makan apa saja, itu baik itu Anda beli menu dari restoran maupun di kaki lima, gitu. Yeah. Itu ketika sudah keluar di tubuh kita kan sama saja, tidak ada harganya. Yeah. Kalau hanya gara-gara itu saudaramu jadi tersandung, kata Paulus, saya lebih baik tidak makan selamanya. Itu bagaimana komitmen Rasul, perjuangan, dan sikap hidupnya untuk lebih mengutamakan orang lain. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sana? Bagaimana kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Iya. Itu kira-kira. Oh, Ya? ya, terima kasih, Bah. Ya, ada yang belum bertanya? Ya, silakan. Jadi saya punya seorang teman dan dia beragama Muslim. Dia beragama Islam. beragama Islam. Dia pernah bilang kepada saya kalau agamanya lebih setia kepada Taurat daripada agama kita, Kristen. Karena dalam Islam dilarang makan babi. Apa itu benar, Pak? Ya benar cuman sekian persen. Karena apa? Yang dilarang bukan hanya babi. Babi itu larangan urutan keempat. Yang dilarang pertama adalah onta. Kedua kelinci. Lah itu di Magetan ada sate kelinci. Di Telaga Sarangan ada sate kelinci. Di Batu juga ada. Batu juga banyak ya. Artinya jangan hanya dilihat babinya, karena lu membaca harus lengkap, ya kan? Ya, lebih baik kalau kita mengatakan bahwa Islam punya hukum sendiri, yaitu tidak makan babi, dan kita hormati itu, ya toh? Tetapi Islam makan onta, dan makan onta itu larangan. Bahkan korbannya bangsa Arab sebelum zaman Islam itu onta. Itu kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri korbannya onta. Lah itu apa memenuhi syarat secara hukum Yahudi? Onta bukan binatang yang kosher untuk dikorbankan. Coba ini salah satu contoh ya. Itu buku yang sudah diterjemahkan, Sirah Nabawiyah li Ibni Hisham. Jadi sejarah hidup Nabi Muhammad menurut Ibnu Hisham. Di sini dikisahkan ya, ini terbitan dari Akbar Media Jakarta ya. Pada tahun 2015 mulai dari halaman 93 sampai halaman 96. Jadi kisahnya di sini bahwa kakeknya Nabi Muhammad namanya Abdul Muthalib itu pernah bernadar.
kalau dia memiliki 10 anak, dia kan nggak punya anak ya. Kalau dia memiliki 10 anak, maka dia akan mengorbankan salah satunya untuk dikorbankan, disembelih. Ya kayak model Ibrahim mengorbankan putranya. Nah ternyata nazarnya itu terkabul. Kemudian ketika dia mau mempersembahkan putranya yaitu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad, kemudian orang-orang Quraisy tahu, wahai Abdul Muthalib, kamu mau apakan anakmu itu? Saya akan membayar nadarku, ya, di depan Hubal. Kemudian janganlah kamu lakukan itu. Terus orang-orang Quraisy mengatakan, pergilah kamu ke Taif, tanyakan kepada seorang peramal perempuan di sana. Barangkali dia bisa memberikan saran. Lalu diberikan saran untuk membuat dadu yang diundi, ya. Kemudian dadu itu satu muka ditulis dengan onta, satu muka yang lain ditulis dengan Nama Abdullah, anaknya. nama anaknya. Dan nanti kalau misalnya dikocok dadu itu dan keluar onta, ya korbankan 10 onta, selesai. Berarti jadi penebus. Tapi kalau keluar Abdullah, korban lagi onta. 10. Dikocok kedua, keluar lagi nama Abdullah, 10 lagi. Sampai 10 kali, ya berarti 100 onta baru namanya onta keluar. Jadi akhirnya 100 onta dikorbankan. Abdul Muthalib masih menguji apa yang disampaikannya. Dia korbankan lagi 3 kali, diundi lagi 3 kali. Keluar Abdullah, keluar onta. Maka baru dia yakin bahwa si Abdullah sudah ditebus dengan korban onta. Lah ini cocok dengan Taurat yang mana ini? Ya toh? Onta nggak boleh dimakan, apalagi dikorbankan. Jadi kalau dibandingkan antara Islam dan Kristen Goyim, sama-sama tidak setia sama Taurat. Iya. Kalau ukurannya Taurat, tapi kenapa dianggap nggak setia? Karena bagi orang bangsa lain tidak berlaku hukum Musa, tapi berlaku hukum Nuh, gitu loh. Jadi ya itu berlebihan. Makanya ya sebetulnya ya kita itu jangan selalu memandang agama orang lain dari sudut pandang kita lah. Sudahi apa yang namanya imperialisme doktriner yang berlagak paling hebat sendiri, Paling benar yang sendiri. kemudian orang lain diukur dari ukurannya. Saya Iya. kira tentu tidak seperti itu ya cara pandang kita. Ya semoga moderasi beragama yang didengungkan oleh pemerintah khususnya lewat Menteri Agama itu bisa kita terjemahkan masing-masing di dalam komunitas agama kita masing-masing, agar kita di satu pihak tetap setia pada iman kita, pada panggilan ibadah kita, pada panggilan rohani kita, tetapi kita juga tidak kehilangan respek, penghormatan, penghargaan terhadap orang lain yang berbeda, sesama makhluk Tuhan di muka bumi ini. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Karena kita semua sudah dibekali oleh Baba Nur, pemahaman tentang halal haram makanan, supaya kita lebih bijak lagi dalam bersikap di tengah-tengah masyarakat kita yang plural, ya, yang majemuk, sehingga kita tetap bisa bersaksi sebagai seorang Kristiani, tetapi tidak melukai tetangga dan saudara-saudara kita yang berbeda. Kita akan ketemu lagi di kajian berikutnya. Terima kasih untuk kedatangan semuanya. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Waalaikumsalam Besem Hamashiach. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan dasar sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi dalam mendanai kelangsungan program ini, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca.
Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.